bungan, amok-amokan, wah segala yang disalahkan, benar semuanya gitu. Ketika dia sakit. Tapi kalau di surat At-Taghabun ini, Allah masih tahu kan orang yang beriman mah ketika dia dapat musibah apa? Ya dia kalau Allah tunjuki apa hati ini. Nah inilah keutamanya kita iman. Dan kita sudah jelaskan hikmah kita menuntut ilmu ini, kita akan diberikan apa? Derajat dengan bertambahnya iman dan ilmu. Nah, salah satu tadi manfaat iman itu ketika kita mendapatkan musibah, kita malah apa? Malah mendapatkan apa? Hidayah. Dengan iman, musibah yang menimpa kepada kita semakin memberikan kita apa? Pencerahan. Itu bedanya. Ya, begitu. Ini teh baru mukadimahnya, baru prolog ya. Ya, maka diteraskan hancana ditinggal mushafna. Surat Al-Furqan ayat ke-68 ya, halaman 366. Ini masih pada babu al-waqar was-sakinah. Bab tentang bersikap apa wibawa dan tenang. Sakinah itu tenang. Ada ya mushafnya? Silakan dilihat. Kalau belum ada nanti bisa diambilkan di sini. Banyak yang mushafnya di sini. Ada ya? Mana halaman 366. Soalnya di kitab Riyadhus Shalihin itu tidak ada. Ini sekalian. Mushafnya halaman 366 dibuka. Nah. Mushafnya banyak ya. Hari ini juga kita dapat kemarin ya dapat hibah mushaf juga ya, wakaf mushaf dari Bu Haja Gutomo. Ini itu mushaf itu dari Bu Haja Idrus. Kemarin juga mushaf ini dari Bu Haja Gutomo, itu di belakang ada sepaket, dan kembali lagi dari Bu Katia ya yang di paket ini. Itu di mushaf insyaallah untuk kita pakai menyambut nanti bulan Ramadan ya sama-sama. Sudah ada ya halaman 366. Ya, baik ayat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekedar mengingatkan, ini masih bicara tentang ibadur rahman, tentang hamba-hamba Allah yang sangat dikasihi ya, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ciri berikutnya adalah walladzina, dan orang-orang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang mereka itu tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah ya, ilahan akhar, dan kepada Tuhan yang lain. Ini maksudnya adalah kemusyrikan. Jadi mereka yang tidak melakukan kemusyrikan. Hamba Allah itu yang Maha Pengasih adalah mereka yang tidak melakukan kemusyrikan. Itu berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang selain Allah. Nah, ini nggak boleh, ya. Yang keduanya apa? Wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Yang kedua, tidak melakukan pembunuhan kepada jiwa yang telah diharamkan oleh Allah illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang hak. Artinya cara yang hak itu adalah dengan melakukan apa? Melakukan kisos atau hukum ya. Tapi itu hanya dilakukan oleh amir ya, ulil amri, tidak dilakukan oleh perorangan. Jadi nggak boleh misalnya orang melakukan perorangan hukum potong tangan ya, atau itu nggak boleh. Harus melalui ulil amri dan melalui proses peradilan yang ketat ya dan benar. Kemudian wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, ini mereka tiga hal tadi, kemusyrikan, pembunuhan, dan perzinaan, yalqa atama, ia akan menerima azab yang pedih. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat.
wa yakhlud fihi muhana, dan akan dikekalkan di dalamnya, illa kecuali, nah ini perhatikannya, man taba, orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihan, dan melakukan amal soleh, fa ulaika, maka mereka itulah yubadilullahu, yang Allah akan ganti sayiatihim, kejelekan mereka, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu, dan adalah Allah ghafurur rahima, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba, dan barang siapa yang bertaubat, wa amila sholihan, dan ia beramal soleh, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yatubu, akan menerima tobat, ilallahi, kepada Allah semuanya, matabat, tempat untuk bertobat, ya, tobat dengan sebenarnya matabat. Itu dalam bahasa Arab namanya masdar maf'ul mutlak. Jadi sungguh-sungguh bertobat, kembali sungguh-sungguh kepada Allah, ya. Nah, ini saya ingin kita semua perhatikan surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat ke-71, ya. Yang ke-8 itu ciri orang-orang yang ibadur rahman itu tidak melakukan 3 hal besar. Ini 3 hal dosa besar, yaitu kemusyrikan, pembunuhan, dan perzinahan. Ini 3 hal besar. Barang siapa yang melakukan hal itu siksanya pedih. Tapi ada kesempatan bagi yang siapa iman, ya, tobat, beriman, dan beramal soleh, ya. Jadi dalam bahasa Sunda itu ulah aya istilah kagok merontok kapalan karamangan, ya. Dan kita ingatnya, kepada saya sudah sampaikan, masalah aib tidak boleh kita menceritakan aib kita, nggak boleh. Tidak boleh menceritakan masa lalu kita yang buruk, tidak boleh, ya. Apalagi menceritakan aib orang lain, itu sudah sangat tidak boleh. Aib kita aja kan nggak boleh, ya. Kemarin sudah disampaikan hadisnya kan, apa kata Rasulullah SAW itu apa? Ya, kata Rasul itu, kalau hubungannya qala dzaka syai'un yajiduhu fi sudurihim fala yasudduhum. Jadi waktu itu kan ada orang yang cerita kepada Rasulullah SAW, ya, yang dia suka tatoyur. Tatoyur itu adalah meramal. Nah, itu kan kemusyrikan, nggak boleh, ya. Yang yaitunal kuhan, yang suka mendatangi dukun-dukun, kahin-kahin, itu kan kemusyrikan, ya. Kata Rasulullah fala ta'tihim, udah jangan datangi lagi, udah gitu, ya, hentikan. Dan Rasul tidak suka orang ceritakan aibnya lagi, enggak, ya. Jadi kita kalau melakukan kesalahan-kesalahan karena kita tidak tahu, jangan diceritakan, ya. Jangan diomong-omongin, abdi teh kakuatnya kieu-kieu, jangan, udah, ya, hentikan aja gitu, jangan diceritakan, ya. Jadi aib kita juga jangan, apalagi aib orang lain. Kalau aibnya termasuk ghibah atau namimah, maka itu berdosa besar, ya, gitu. Jadi kita jangan ceritain aib kita ke siapapun. Nah, kata para ulama, bolehnya kita menceritakan aib itu hanya kepada 3 kondisi. Pertama, ketika pada kondisi jinayat. Jinayat itu ketika ada persengketaan, selisih gitu, ya, atau hukuman pidana. Misalnya ada saksi dan sebagainya, diceritakan isi ini teh gini-gini. Nah, itu peradilan. Itu boleh di jinayat. Yang kedua itu di baiat, dihukum tentang jual beli gitu, ya. Misalnya kayak ini teh barang tehnya KW, ya, jangan bilang kita ini barangnya premium, ya, padahal KW 17, nah itu nggak boleh. Kan itu ada aibnya barang teh, ceritain. Kalau di bab baiat mah, di bab jual beli mah, jangan ditutup-tutupi gitu, ya.
Kita sama-sama kurma teh kurma anu KW3, tapi kita bilang kurma azwaq ya, biar harganya mahal gitu ya. Itu nggak boleh. Aibnya dalam baiat itu dijelaskan ya. Ini kain 100 meter, tapi pada panjang meter yang ke 99,9, nah misalnya si kain teh ada bolong gitu kan, ada salah jarum misalnya. Kalau jual beli baiat diceritakan, jangan ditutup-tutupi. Dia kain mulus ya, 1000% mulus, nggak boleh itu ya. Jadi aibnya diceritakan ya, ada kekurangannya ceritakan ya. Ini sepatu ini bagus, cuman mereknya ketuker ya kan gitu, A-nya ketuker sama O lah kan gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi ceritain ya, kalau masalah bab bai'at jual beli, ceritain aibnya, ceritain gitu. Dan yang ketiga di bab munakahat, di bab pernikahan. Jadi kalau ada orang nador itu kayak mau melihat gitu ya, untuk meminang, itu teh ceritain si orang tuanya teh kekurangannya teh gitu ke calon suaminya. Tahun ditutup-tutupi pas nanti kan katanya, ibu abdi berniat melamar putri ibu. Atuh dah putri abdi mah hafizahnya tara ngamuk tara pokokna mah di bumi teh sadayana diepel dielap tuh nepi ka kenteng oge dipel sadayana misalkan gitu ya. Jangan ya, diceritakan aja padanya. Daki dengan putra abdi mah nya pami gugah kadangnya ngagugahkeun ti tabuh 3 gugah tabuh 7 misalkan gitu ya. Ceritain aja gitu ya gitu. Pami di piwarang sasapu, aduh di Batan Nurut kalah sabendu gitu nya. Pami masak nog gitu nya, diantosan 5 menit atuh tutup misalnya. Gitu, diceritain aja gitu ya, supaya apa? Supaya si calon suaminya maupun calon istrinya juga merasa tidak tertipu. Nah itu di bab munakahan ya gitu. Jangan ulah dibalik, ulah di tiga bidang itu, jinayat, baiat, dan munakahat, itu yang nggak boleh tutupi aibnya, nggak boleh ya gitu. Tong dihalus-halus tadi barang ya, dibagus-bagusin, nggak boleh gitu aibnya. Anak kita misalkan laki-laki misalnya, ibu kumaha tuang puter tuh si jabur teh ya, si jalur mah pokoknya mah gaji oge sajam 12 juta ya misalkan gitu. Pokoknya mah terus segala aya nyampak pokoknya namanya solehna kacida kabina-bina 70 nu hoyong nikah sareng pun anak teh nya gitu. Kita ikutan anu ibu dipilih misalkan gitu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kita menceritakan aib gitu ya, kecuali kepada 3 hal itu tadi kata. Pertama, di dalam jinayat, di dalam masalah hukuman pidana diperlukan saksi-saksi, itu diceritain aibnya, diceritain ya, kesalahan apa saja. Yang kedua, pada bab baiat, jual beli ya, nggak boleh. Misalkan jual telur sudah 3 bulan ya, kita bilang ibu iya telurna res, memegah kamari abi ningal borojol lain teh misalkan gitu. Padahal telurnya itu sudah 3 bulan, nggak boleh ya, di baiat tuh nggak boleh, jual beli nggak boleh, tutup aib. Dan yang ketiga di bab munakahat, di dalam bab pernikahan ya, jangan diceritain aibnya ya gitu. Sekali lagi, tapi ini jangan diumbar sekali ya, di bab itu tadi aib itu. Di jinayat ditanyakan materi saksi apa, jangan dibilangin gitu ya. Di baiat nggak ada kebutuhan transaksi juga, jangan diomong-omongin itu aibnya ya. Di bab munakahat, makanya ulama nyebutnya munakahat pernikahan, maksudnya mau akan nikah gitu. Ari masih jauh mah tong dikasih tahu kan gitu nya, canggih naon dikasih